Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Amalia dengan NIM 2022 021 003. Di sini saya ingin menjelaskan proposal skripsi tentang pengaruh lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z pada perusahaan PT Pelita Air Service. Struktur proposal yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka yaitu adalah berisikan konsep kepuasan kerja, lingkungan kerja, pengembangan karir, kompensasi generasi Z, dan hipotesis. Yang ketiga bab 3 metode penelitian itu berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Latar belakang masalah yang pertama, kepuasan kerja menentukan produktivitas, loyalitas, dan tingkat turnover karyawan dalam organisasi. Yang kedua, generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai 2012, kini mendominasi angkatan kerja baru dengan ekspektasi berbeda terhadap lingkungan kerja, karir, dan kompensasi. PT Pelita Air Service sebagai maskapai di bawah PT Pertamina Persero membutuhkan sumber daya manusia generasi Z yang puas dan loyal di tengah pertumbuhan bisnisnya. Yang keempat, penelitian ini mengkaji 3 faktor. Yang pertama, lingkungan kerja, kedua, pengembangan karir, dan yang ketiga, kompensasi terhadap kepuasan kerja generasi Z. Rumusan masalah dan tinjauan penelitian. Rumusan masalah terdiri 2 faktor. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z di PT Pelita Air Service. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z di PT Pelita Air Service. Selanjutnya tujuan penelitian, yang pertama menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan generasi Z, yang kedua menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja generasi Z, yang ketiga menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja generasi Z, yang keempat menganalisis pengaruh ketiganya secara simultan terhadap kepuasan kerja generasi Z. Selanjutnya, manfaat dan ruang lingkup penelitian. Terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pengaruh lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap kepuasan generasi Z, dan berkarakteristik dan ekspektasi kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kedua, manfaat praktis sebagai bahan masukan kebijakan bagi PT Pelita Air Service, serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upaya menekan tingkat turnover dan menjaga loyalitas karyawan generasi Z di masa mendatang. Yang ketiga, manfaat akademis, referensi bagi penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian, yaitu adalah konsep fokus pada karyawan generasi Z di PT Pelita Air Service, variabel independen dengan X1 lingkungan kerja, X2 pengembangan karir, dan X3 adalah kompensasi. Variabel dependen yaitu adalah kepuasan kerja atau Y, dengan penelitian dilaksanakan pada periode 2020. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka, yang terdiri dari kerangka variabel penelitian. Yang pertama, lingkungan kerja atau X1, di mana kondisi fisik dan non-fisik tempat kerja menurut Sedarmayanti tahun 2017. Terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, penerangan, kedua, suhu, kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, dan ketegangan. Kedua, pengembangan karir atau S2, itu upaya memfasilitasi pertumbuhan karyawan menurut Rifai dan Sagala tahun 2013 dengan indikator kebutuhan karir, dukungan manajemen, umpan balik, perencanaan, dan pelatihan. Atau S3 ialah bagi jasa atas pekerjaan menurut Hasibuan tahun 2017 dengan indikator gaji, upah, insentif, asuransi, fasilitas kantor, dan tunjangan. Alasan kerja atau Y, sikap positif karyawan terhadap pekerjaan, Robbins and Judge tahun 2019. Indikator pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, dan rekan kerja. Karakteristik generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi pertama yang benar-benar tumbuh dalam era digital dan internet, menurut Francis and Hovel tahun 2018. Yang pertama, sangat melek akan teknologi. Yang kedua, berorientasi pada nilai dan keberagaman. Yang ketiga, pragmatis dan analitis. Yang keempat, mengutamakan work-life balance. Yang kelima, menginginkan lingkungan kerja kolaboratif dan transparan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis 1, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z.
Hipotesis 2, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z. Hipotesis 3, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z. Hipotesis 4, lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Bab 3, metode penelitian, yaitu adalah jenis pendekatan dan lokasi penelitian. Jenis pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif menurut Sugiono tahun 2019 untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Untuk lokasi penelitian ini bertepatan pada PT Pelita Service Kantor Jakarta Pusat. Untuk waktu penelitiannya 14 hari kerja periode bulan Mei sampai Juni 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sebanyak 100 karyawan generasi Z, populasi sekaligus jumlah sampel. Dengan rumus solving toleransi error sebanyak 5%. Populasi seluruh karyawan generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai 2012 yang bekerja di PT Pelita Service berdasarkan data sumber daya manusia. Selanjutnya, teknik sampling. Proportionate stratified random sampling, di mana sampel diambil secara proporsional dari setiap strata atau kelompok karyawan. Yang ketiga, penentuan jumlah sampel. Menggunakan rumus solving dengan tingkat toleransi kesalahan 5% dengan menghasilkan 100 responden. Selanjutnya, variabel penelitian dan pengumpulan data dengan model variabel X1 lingkungan kerja, X2 pengembangan karir, dan X3 kompensasi. Selanjutnya dengan teknik pengumpulan data kuesioner dengan skala LED 5 poin, yaitu dengan sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Dengan wawancara itu informasi tambahan dari pihak manajemen, dengan dokumentasi yaitu adalah catatan dan dokumen terkait penelitian. Selanjutnya ialah uji instrumen dan teknik analisis data. Yang pertama ialah uji validitas. Yang kedua adalah uji reliabilitas dengan tahapan analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, regresi linier berganda. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.